Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kubur Ruteng, Manggarai Flores, NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin, SVD. Hari ini Sabtu 12 November 2022. Kita kenangkan Santo Yosafat, uskup dan martir. Kita mohon doanya untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Kita diingatkan untuk senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Tuhan, bantulah kami. Semoga kami selalu sabar dan tetap tekun mengetuk pintu hati-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan ketukan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. Lewat Injil hari ini, Yesus Kristus ingatkan para murid dan kita semua untuk senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Untuk menegaskan hal itu, Yesus menggunakan suatu perumpamaan tentang janda yang selalu datang meminta hakim yang tidak takut akan Allah untuk membantunya. Hasilnya sangat positif. Sang hakim membantunya
dan ibu janda pun merasa sangat bahagia, dan ketekunan serta kesabarannya mendatangkan kebahagiaan. Saya yakin bahwa kita semua sudah mengalami buah doa sesudah kita bertekuk lutut, meneteskan air mata, berdoa dan berdoa, memohon belas kasihan Tuhan agar mengabulkan intensi khusus kita. Kesabaran dan ketekunan kita dalam berdoa tidak pernah sia-sia. Pasti saja dikabulkan, pasti saja ada buahnya. Tuhan selalu mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak dan rencananya sendiri. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, terkadang ada orang yang mengeluh, katanya bahwa Tuhan tidak mengabulkan doanya. Seorang teman katakan bahwa doanya tidak didengar Tuhan karena dia adalah seorang pendosa. Selagi berdoa dia menangis memohon pengampunan Tuhan, dan dengan penuh iman dia memohon belas kasihan Tuhan untuk mendengarkan doanya. Tetapi dia selalu tetap merasa bahwa Tuhan tidak mengabulkan doanya. Apakah benar Tuhan tidak mengabulkan doanya? Apakah benar Tuhan tidak mengampuni kesalahannya? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan itu Maha Murah dan Maha Pengampun. Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita. Ada banyak cerita dalam Perjanjian Baru yang melukiskan kebaikan Tuhan. Kita ingat cerita tentang anak yang menghamburkan kekayaannya, kemudian menjadi sangat miskin. Pada saat kembali sadar akan kesalahannya, ia ingat akan bapaknya yang berkelimpahan makanan dan minuman di rumahnya. Ia sangat menyesal akan perbuatannya. Ia berjalan kembali ke rumah bapaknya, berlangkah maju dan menghadapi bapaknya. Ia percaya bahwa bapaknya akan menerima dia. Benarlah yang terjadi. Ia disambut dengan penuh sukacita oleh bapaknya. Kebulatan tekad yang didukung oleh perbuatan nyata sudah mendatangkan kebahagiaan baginya. Perbuatan yang sama ini sangat diharapkan oleh Tuhan agar kita pun terapkan sikap yang sama dalam kehidupan doa kita, untuk selalu tekun dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, doa butuh disiplin dan kerja keras. Doa butuh konsentrasi dan ketenangan batin. Doa butuh waktu dan kesabaran. Tanamkanlah kesadaran dan kepercayaan dalam diri bahwa Tuhan selalu mengabulkan doa kita. Kita punya hak untuk mengetuk hati Tuhan. Kita punya hak untuk mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi kita tidak punya hak untuk memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Percayalah selalu bahwa Tuhan tahu lebih baik apa yang kita butuhkan. Karena itu, marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. Berharaplah selalu kepada Dia, bahwa Dia akan mengabulkan doa kita. Tetapi bukan menurut kehendak kita, tetapi kehendak Dialah yang harus terjadi ke atas kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan ketekunan
untuk selalu mengetuk pintu hati Tuhan agar permintaan kita didengarkannya dan dikabulkannya. Kita memohon Santo Yosafat dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.